Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai hasil hematologi analyzer 3 div. Kita baca histogramnya ya. Nah, ini kita melihat histogram dulu teman-teman, histogram WBC. Tampak kayaknya di sini adalah leukositosis dengan granulositosis atau neutrofilia ya, dengan limfopenia. Sementara untuk RBC ini kalau kita melihat ada yang berbeda ini. Di awal-awal muncul kenaikan, berarti ini terbaca trombosit ya, trombosit yang muda mungkin, atau istilahnya trombosit giant cell mungkin. Lalu ini eritrositnya distribusinya masih dalam batas normal mungkin ini, tapi kayaknya kalau kita melihat memang masih normal distribusi selnya. Jadi di sini terbaca trombosit ya, yang di awal-awalnya ini ya. Nah, kemudian kita pindah ke trombosit. Nah, ini trombosit lebar ya. Lebar, tinggi dan lebar, berarti ini populasinya lumayan banyak. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, ini adalah kasusnya mungkin trombositnya naik ya, trombositosis karena dia lebar dan tinggi. Kalau misalnya tingginya itu kurus, itu mungkin trombositnya normal. Ini trombositnya tinggi. Kalau eritrosit ini tidak begitu tinggi ya, tidak begitu tinggi sampai ke ujung ya, ke ujung, berarti ini kasusnya kemungkinan anemia ini. Kemungkinan anemia. Seandainya si eritrosit ini sampai puncak, berarti dia jumlahnya normal. Kemudian populasinya ini ya relatif homogen sedikit, trombosit tinggi, eritrosit rendah. Ini bisa kombinasi yang serasi antara anemia perdarahan ya, anemia perdarahan. Kira-kira seperti itu teman-teman pembacaannya. Jadi dari sini kalau kita membacanya, anemia perdarahan dengan leukositosis dari neutrofilia atau granulositosis. Kira-kira seperti itu gambarannya untuk histogramnya kali ini. Kita lihat di leukositnya ya. Leukositnya ini kita bisa melihat untuk midnya ini kita lihat kenaikan sedikit sih, tapi tidak begitu terlalu, tapi masih dalam batas normal. Limfositnya turun ya, limfosit turun, yang granulositnya sangat tinggi. Jadi nanti ini dominannya granulosit, mungkin divkonnya nanti kalau seandainya di divkon mungkin dominasinya 80% ke atas, ini isinya granulosit. Kalau ini tadi ini eritrosit dengan anemianya saya tidak tahu nih berapa anemianya. Tapi praduga saya ini anemianya berat nih, lumayan berat. Karena populasi puncaknya tidak puncak dan kurus, artinya populasi homogen. Mungkin anemianya di normokromik normositik mungkin, atau hipokrom mungkin, kita tahu nih. Jadi kita lihat di MCP MCH-nya ya. Untuk platelet ini banyak ini populasinya. Nah, oke, lalu kita lihat di hasil sebenarnya. Hasil sebenarnya kita bisa melihat dulu di sini. HB-nya 4,4 ya, sesuai dengan histogramnya tadi, rendah ya, separohnya atau 2/3 bagian saja. Ini anemia. MCV-nya 80, berarti normosit ya. MCH-nya tinggi, makrosit ya. Jadi anemia normositik hiperkrom kemungkinan ini karena MCH-nya tinggi. Kemudian untuk divkonnya, untuk WBC-nya 33.700 sel per milimeter kubik darah. Berarti didominasi dari 33.000 ini sebanyak granulositnya 80,9% ya. Ya 27.000. Jadi 33.700 itu 27.400-nya adalah granulosit. Berarti ini memang granulositosis atau neutrofilia ya. Neutrofilia dengan limfopenia. Ini hampir sama miripnya. RBC-nya sedikit, hematokritnya juga rendah. Jadi sama-sama rendah semuanya.
Kemudian plateletnya ini tinggi 454. Jadi di atas normal sedikit ya. Di atas normal, normalnya sekitar kurang lebih 400.000. Berarti ini mungkin sebagai reaksi adanya anemia mungkin karena anemia perdarahan. Kemudian untuk MPV-nya 7,5, distribusinya masih normal. Jadi memang plateletnya secara ukuran masih bagus, masih normal, homogen, tapi jumlahnya yang meningkat. Kita melihat di mana lagi PDW, mana PDW ini? PDW distribusinya normal, berarti memang sel-selnya normal. Nah, dari sini teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwa kasus ini pasiennya dengan anemia berat ya, 4,4 gram per dl, masih dalam kategori normositik. Di sini hiperkrom, tapi kalau dikoreksi nanti di hapusan darah mungkin normositik juga, normokrom juga, atau mungkin hiperkrom. Kemudian dengan leukositosis dari granulositosis atau neutrofilia dan limfovenia. Mungkin dari sini nanti untuk granulositiknya kita tinggal mencari apakah memang ada vakuolat neutrofil akibat infeksi mungkin, atau adanya granula toksik, atau juga mungkin bisa melihat adanya pergeseran ke kiri, shift to the left. Shift to the left kan munculnya neutrofil batang atau neutrofil stop yang lebih dari atas normal, misalnya 10% misalnya atau 15%. Nah, kemudian plateletnya 454. Ini adalah trombositosis yang cukup ringan aja, tidak terlalu berat. Dengan morfologi yang homogen, dan mungkin kalau melihat histogramnya ini tidak ada clumping ya, tidak ada clumping, tidak ada giant cell. Kemudian tidak ada aglutinasi sel atau aglutinasi RBC, aglutinasi WBC juga tidak ada. Nah, itu saja teman-teman kita pembacaan seri hari ini tentang pembacaan histogram hematologi analyzer dari hasil milik pasien. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.